sini karena siapa Bu? Karena Allah ya. Jadi Allah yang menggerakkan langkah kaki ibu datang ke sini. Ibu tinggalkan rumah untuk dengan niat supaya bisa bersilaturahmi, bisa sharing ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki ibu datang ke sini dibalas dengan kebaikan oleh Allah, kebaikan yang banyak. Setiap langkah kakinya itu menggugurkan dosa-dosa ibu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah suri tauladan kita. Semoga di akhir hayat kita kalimat terakhir ucapan dari mukjizat kita adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu yang saya muliakan, apa kabar? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya, karena kalau ibu sehat ibu bisa melakukan apapun ya Bu. Orang kalau sehat itu bisa kerja, bisa masak, bisa antar anak sekolah, bisa belanja, bisa kemana-mana kalau badan kita sehat ya. Tapi kalau badan udah sakit Bu, apa-apa makan aja udah gak selera ya. Kalau lagi sakit kan suka ditawarin aneh-aneh Bu sama keluarga, sama suami misalnya sakit lama tak beli sate padang yuk, barang kita sakit ditawar-tawarin ya Bu ya, nggak selera makan ditawar-tawarin sate padang, bubur ayam, karedok, lontong sayur, ditawarin semuanya, dibeliin, tapi kita nggak selera makan karena kita sakit. Coba Bu, orang sakit tuh apa sih keinginannya Bu? Cuma satu, keinginannya sembuh. Orang sakit cuma satu mintanya, ingin sembuh, ingin sehat, gak minta macam-macam. Kalau udah sembuh, kalau udah sehat, permintaan jadi banyak. Orang sehat itu Bu, maunya banyak Bu ya Bu, mau duit akeh, rumah gede, anak baik, suami setia, ya, perhiasan ada, mau apa-apa aja kebeli, pengen mantu, pengen cucu, pengen, kalau sehat, ya Bu. Tapi kalau sakit keinginannya cuma satu, sembuh. Artinya apa? Kesehatan itu nikmat Allah yang paling besar sekali. Bu, ibu dikasih sakit gigi aja misalnya Bu, gerung-gerung ya Bu, sakit gigi, kepala sulut-sulut ya Bu, bawaan emosi aja ya Bu. Kalau sakit ya kita pengen sembuh ya Bu, ke dokter keluarin uang 300-500 ribu, kita bela-belain asal sembuh. Apapun akan kita lakukan, kata teman kita, makan ini makan itu sampai yang biar sembuh, makan ramuan jahe, ramuan serai, ramuan kunyit, semua kita coba supaya apa? Nah ketika kita sehat ini Bu, coba kita renung-renungkan, ya Allah, saya diberi sehat saat ini ya Allah, belum tentu besok saya sehat. Dan kalau udah sehat Bu, apa yang ibu harus lakukan? Pertama, banyak-banyak bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan kesehatan. Nikmat Bu, ibu sehat itu nikmat. Karena kesehatan itu harus kita jaga sebaik-baiknya ya. Kita harus banyak-banyak beramal soleh lagi sehat. Kalau udah sakit udah susah Bu, sholat aja kita sambil duduk. Kenapa ini? Ya udah, kembali ke saya, jangan perhatiin saya aja ya. Jadi ingat ya Bu ya, jadi kesehatan itu adalah nikmat Allah yang paling besar. Jangan pernah kita tidak bersyukur. Caranya bersyukur bagaimana Bu? Caranya bersyukur bagaimana?
bersyukur itu dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah. Dari hati kita mengakui bahwa nikmat ini dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku gak berdaya apapun. Nikmat yang Kau berikan ya Allah, semua karena Engkau, bukan karena diriku. Lalu hati kita mengakui, lisan kita mengucapkan alhamdulillah, perilaku kita semakin taat kepada Allah. Itulah orang yang tahu berterima kasih, Bu. Ya, Bu. Allah sayang banget sama hamba-hambanya yang tahu berterima kasih, bukan hamba-hambanya yang kufur, yang menutupi nikmat Allah. Tidak berterima kasih kepada Allah, dikasih nikmat gak ada syukur-syukurnya, mengeluh terus. Selalu yang dibesar-besarkan itu masalahnya, tapi kenikmatan selalu dia simpan. Gak disebarkan, gak dirasakan kenikmatan itu. Ya, Bu? Ya, kita harus seperti itu. Bersyukur kalau kita diberikan kenikmatan, dan syukur kita itu semakin tambah taat kita kepada Allah, semakin tambah taat kita kepada Allah. Yang tadinya kita malas-malas tahajud, karena badan kita sehat, badan lagi gak cepet-cepet, satu tahajud 20 sehat. Kalau udah sakit ibu susah, bangun aja susah, ya itu. Tapi Allah tuh masih kasih sayang sama kita, Bu. Dalam keadaan sakit Allah kasih keringanan. Kamu sakit kamu bisa sholat sambil duduk, nggak bisa duduk sambil berbaring, nggak bisa berbaring isyarat tangan, nggak bisa pakai isyarat mata. Yang penting hatimu menyembah Allah, mengingat Allah. Jangan pernah tinggalkan di sholat, ya, Bu. Kalau kita udah nggak bisa ngapa-ngapain sholat, artinya kita di sholat. Jadi kalau sampai kita nggak bisa apa-apa lagi, pasti kita akan disolatkan. Artinya apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Jadi harus kita syukuri, ya, Bu, ya. Bersyukur kepada Allah agar Allah tahu mana hamba-hambanya itu yang selalu mengingat Allah. Dalam senang ingat Allah, enggak sombong. Allah yang memberikan kenikmatan. Selalu ada rasa syukur, dipuji sama orang, alhamdulillah. Sampean itu keluarga sampean itu enak, ya, harmonis, suami sampean kok setia, alhamdulillah. Karena yang punya suami siapa, Bu? Allah. Allah bisa ambil suami kita atau suami kita diambil orang lain. Karena Allah yang mempunyai hati yang balibal qulub, yang maha membolak-balikkan hati. Gampang bagi Allah membolak-balikkan hati. Makanya iman kita itu kadang naik, kadang turun. Karena hati itu gampang dibolak-balik. Ada orang kadang-kadang soleha banget, ngomongnya mati terus, ngomongnya soal agama terus, tapi kadang-kadang bisa berubah, ya. Karena manusia itu hatinya berubah-ubah. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di jalan agama-Mu. Ya, Bu? Ya, Bu? Iya, harus begitu. Kita harus selalu berdoa kepada Allah agar hati kita ini menjadi hati yang qalbun salim. Ibu tahu hati yang qalbun salim? Hati yang selamat. Inilah hati yang paling baik. Hati itu ada 3 macam, ya, Bu. Saya udah pernah kasih tahu dulu di sini. 3 macam, ya, Bu. Pertama, qalbun mayit, hati yang mati. Hatinya mati, udah nggak bisa dikasih tahu, Bu. Sudah hitam gelap, udah nggak bisa dikasih tahu, dikasih petunjuk kebenaran, hatinya sudah tertutup. Qalbun mayit, mati, udah nggak bisa dikasih pencerahan.
Kecuali kita pasrah saja kepada Allah, Allah yang akan memberi hidayah. Orang tuanya udah nggak bisa kasih tahu, istrinya nggak bisa kasih tahu, suaminya nggak bisa kasih tahu. Itu namanya qalbun mayit. Auzubillah menjadi, semoga kita jauh dari hati yang mati, yang nggak bisa dimasukkan kebenaran, hati yang tertutup rapat dengan kebencian, dengan kesombongan. Yang kedua adalah qalbun marid, sakit, hatinya itu sakit, ada penyakit di hatinya, itu penyakit. Dan inilah yang paling banyak pada diri manusia. Ngaku beriman, tapi diuji dikit langsung imannya terbang, langsung imannya kabur. Kemarin di tempat kami kedatangan artis Angelina Sondakun yang pernah di penjara itu, ya Bu, Ibu tahu gak, 10 tahun dia di penjara, dia bisa hafal 15 juz Al-Quran. Ya Bu, bukan juz Al-Quran atau juz wortel, bukan juz Al-Quran. Artinya apa? Ada orang-orang yang diuji oleh Allah justru makin dekat kepada Allah. Yang ini yang luar biasa Bu, dan itu hanya ada pada hati yang diselamatkan oleh Allah. Jadi kalau kita ingin hati kita itu mendapat hidayah Bu, jauhkan kita dari hati yang qalbun mayit dan qalbun marid. Penyakit hati, kesombongan, sombong merasa diri lebih bagus, lebih baik, lebih cantik, lebih kaya, lebih berkuasa, sombong. Sedikit setetes berdebu rasa sombong di hati ibu, hilanglah amalan ibu. Ya Bu, kenapa itu iblis diusir dari surga? Kenapa? Hah? Karena sombong. Dirinya, dia mengaku dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam, karena dirinya terbuat dari api, Nabi Adam dari tanah. Dia merasa lebih mulia, dia tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Lalu dikeluarkanlah dari surga. Begitu dikeluarkan dari surga Bu, iblis janji kepada Allah, janji minta kesempatan kepada Allah untuk dia hidup terus agar bisa menggoda anak cucu Udah janji, iblis udah bersumpah akan menggoda kita dari atas, dari bawah, dari samping, dari kiri kanan, muka belakang, akan menggoda kita. Dan itu iblis tidak akan berhenti dan pasti akan terus menggoda kita. Ya Bu ya? Ya Bu? Ya Bu, saya kalah sama anak kecil nih. Ya. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, ingat tadi hatinya ada berapa? Ada 3, qalbun mayit, qalbun marid. Nah kita masih bahas qalbun marid. Nah qalbun marid ini itu selalu ada di hati kita tanpa kita sadari. Itulah iblis tadi yang membisikkan di hati kita. Agar apa? Ada rasa sombong. Kalau kita ingin bersedekah, dibisikkan kita untuk riya. Ya Bu, lalu kita nggak jadi sedekah, dia bisik gini, gak usah sedekah, nanti riya. Lalu kita nggak jadi sedekah gara-gara takut dibilang riya. Itulah yang namanya riya. Jadi tipis sekali Bu. Artinya apa? Kalau kita beribadah karena orang lain atau tidak beribadah karena orang lain, itulah yang dinamakan riya. Jadi biar kita tidak penyakit hati yang namanya riya itu, kita gak usah peduli, gak usah pedulikan orang ngomong apa, kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Anaknya tolong dipegang dulu biar gak mengganggu konsentrasi ya. Jadi ibu, saya malah bilang konsentrasi saya kalau ya maklum lah ya, usia udah tua ya Bu, jadi harus konsentrasi gitu ya. Jadi kembali lagi ya Bu, sampai mana tadi tuh? Hah?
Nah, sampai ria. Jadi yang namanya ria itu kita tuh masih mikirin pendapat orang. Kita kalau ikhlas dulu orang mau ngomong apa kita nggak peduli, terserah orang mau ngomong apa, nggak penting. Yang penting dia kita lillahi ta'ala. Orang mau muji apa silahkan, orang mau mencaci silahkan. Yang dipuji nggak terbang, nggak melayang, dihina nggak terbang. Ya itu yang bagus, dan itu yang selalu diuji di sama iblis, dihembus-hembuskan di hati kita, yaitu supaya kita itu apa namanya merasa nanti orang ngomong begini agak jadi nanti orang ngomong begini, jadi sibuk dengan pendapat-pendapat orang. Itulah salah satu penyakit hati yang tanpa kita sadari kita nggak fokus lagi kepada Allah. Ibadah kita karena menilai orang, mendapat pujian orang. Ya Bu, jadi kalau ada orang sedekah terang-terangan kita nggak boleh kejas. Oh orang itu yang pamer. Tahu dari mana ibu dia pamer? Tahu dari mana? Ya masalah pamer, masalah hati yang tahu cuma Allah dan orang itu sendiri. Ya Bu ya. Jadi kita selalu berbaik sangka, jangan sibuk ngurusin orang lain, sibuklah ngurusin diri sendiri. Karena nanti yang ditanya amalan diri kita, bukan amalan orang lain. Ya Bu, enak kan hidup kalau ikhlas ya Bu ya? Gak capek kita, gak capek. Kalau kita mau sedekah, sedekah karena Allah. Kalau kita nggak mau ya itu karena Allah juga. Mungkin kita memang nggak punya duit. Jadi segala sesuatunya jangan karena manusia. Ya Bu, termasuk melayani suami Bu. Bu, ada yang nanya ke saya, bagaimana kita melayani suami? Suami lo nggak menghargai kita, suami lo nggak enak sendiri, suami lo egois, mulutnya lo pedas. Bagaimana kita melayaninya dengan baik? Kan gitu. Saya jawab gini, Bu, kalau melayani suami bukan karena suaminya, tapi karena diperintahkan Allah. Ya, walaupun ngejengkelin, tapi Allah mau perintah begitu, taat sama suami kita kudu ikut. Ya Bu, ya kalau suami baik, kita baikin ya biasa Bu. Ya Bu, suami baik, setia, kita balas baik, setia, biasa. Yang hebat yang kalau suami nggak baik, suami kasar, suami jahatin kita, tapi kita tetap lemah lembut, tetap menghormati, tetap memberikan kasih sayang, walaupun suami kelakuannya kayak setan gitu. Emang ada yang kayak setan gitu ya? Hah? Emang ada suami kayak setan? Ya, mudah-mudahan di sini suaminya setia semua. Ya, kenapa saya bicara begitu? Karena salah satu surganya ibu itu ada kepada ridho suami. Bu, kata Rasulullah, Bu, kita mah gampang masuk surganya, Bu. Ada tahu caranya? Ada tahu cara gampang masuk surga? Caranya gampang. Pertama, sholat 5 waktu. Ibu udah sholat 5 waktu belum? Udah kan? Ya kan, dari subuh sampai isya udah, ya. Enggak, ini 5 waktu yang wajib, enggak ngomong sunnah ya, enggak ngomong sunnah. 5 waktu sudah ibu kerjakan, dah satu. Yang kedua, puasa di bulan suci Ramadan, bukan puasa sunnah loh Bu. Senin Kamis Daud enggak. Puasa di bulan suci Ramadan, udah belum? Udah ibu lakukan, ya. Berarti sudah dapat tuh tiket 22 tuh syarat udah dapat. Yang ketiga adalah taat kepada suami. Dari yang tiga ini yang paling susah yang mana? Hah? Taat kepada suami. Sholat dari kecil kita udah sholat ya Bu. Udah diajarin orang tua kita, udah tahu kita kewajiban kita sholat dimanapun kita pergi, kita bawa mukena, kita sholat, ya puasa Ramadan, ada kecil Ramadan sebulan siap, ya kan? Siap kita lakukan. Tapi yang ketiga taat pada suami, ketoknya gampang.
Prakteknya angel ya Bu ya. Angel ya Bu, angel. Kenapa angel? Karena kita selalu maunya take and give, memberi dan menerima. Salah. Ketaatan kepada suami bukan berarti kita lu sayang gua dong, lu harus hormati gua dong, lu transferan harus cukup, lu sebagai laki-laki harus mempunyai kewajiban menafkahkan sandang tangan papan, pokoknya segala seperti itu baru gua taat kepada lu. Ada persyaratan gitu dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ya Bu, kalau ibu punya suami yang soleh, yang benar-benar menghargai ibu, mencukupi ibu semua, ibu berbuat baik mah wajar, wajar banget, wajar. Terus ujiannya di mana? Gak ada ujian. Tapi ketika suami ibu jengkelin, ngomongnya kasar, transferannya dikit, kurang melulu, bawaannya marah melulu, korokan lagi, pokoknya jelek semua, tapi ibu tetap menerima dengan ikhlas, tetap melayani suami dengan ikhlas, tetap tersenyum manis walaupun setorannya kurang. Itu baru paten, mantap ya Bu. Siap nggak? Loh, ini nggak main-main, hadiahnya surga ya. Jangan ditanya begini lah, gimana punya bojo seperti itu, nggak bertanggung jawab jelas. Loh, itu kan versinya itu. Siapa tahu laki-laki itu beda sama perempuan. Perempuan belum apa-apa udah ngocok, udah cerita, udah ngoceh kemana-mana. Laki-laki itu mendam, barangkali di luar sana dia sudah ikhtiar mencari nafkah, tapi memang dapatnya segitu ya, kita terima. Itu namanya istri yang ridho terhadap suami, suami pun ridho terhadap istri. Insya Allah kalau ketiga-tiga ini ibu dapat Bu, insya Allah ibu insya Allah mendapat tiket ke surga dari pintu manapun yang ibu mau. Bayangkan, gampang kan? Gampang Bu? Hah? Gampang nggak? Nah, harus janji dari sekarang di hati kita, aku akan taat kepada suami sepanjang suami itu tidak menyuruh kita berbuat maksiat. Kalau suami suruh kita buka jilbab, itu kita wajib gak ikutin. Atau suami kita melarang kita sholat, itu kita gak ikutin. Tapi kalau suaminya hanya sekedar emosian, darah tinggi, marahan, menyebalkan, itu ujian buat ibu semua. Ya Bu, ujian ibu sudah diberikan jodoh oleh Allah dengan perjanjian yang kuat di dalam Al-Quran, bisa horizon. Jadi ijab kabul itu Bu, perjanjian yang kuat, setara perjanjian Allah dengan para nabi. Jadi nggak main-main kalau kita udah dinikahi sama suami kita Bu. Ya Bu, jangan melotot-lotot mata sama laki Bu. Ada yang suka melotot-lotot mata sama laki, belalit-lalit mata sama laki. Ada enggak? Hah? Terus suaranya lebih tinggi daripada suaminya. Ada? Jangan. Walaupun ibu kerja di kantoran, posisinya itu manajer, tapi suami tetap harus dihormati. Ya Bu, makanya saya suka heran ibu-ibu yang rajin ngaji itu siapa? Ibu ya, ngaji taklim itu yang paling rajin siapa? Ibu-ibu. Ya Bu, kerudungnya akeh, warna-warni, ngaji, ganti-ganti, bajunya cakep-cakep, cantik-cantik. Tapi sama suami nggak menghargai. Suaminya diceritain ke teman-temannya, ke tetangganya, ke teman-temannya, ya gosipin suami sendiri. Al-Quran mengatakan Bu, bahwa suami itu libas laku, pakaian bagi kalian. Ya Bu, tahu pakaian? Pakaian itu artinya apa Bu?
menutup aurat. Jadi suami kita itu auratnya harus kita tutupi, Bu. Bukan diumbar-umbar. Umbar-umbar ke tetangga, ke teman, diomongin terus suaminya, Bu. Alhamdulillah bintar. Ya, Bu. Padahal kalau malam ibu tidur sama tidur dipeluk sama suami, tidur sama suami, anak nambah terus, tapi suami diomongin kemana-mana. Hati-hati ya, Bu. Hati-hati kita menjadi istri yang durhaka kepada suami. Ya, Bu. Paham Ibu sampai di sini? Karena banyak saya lihat ya orang-orang yang rajin ngaji, Bu. Rajin ngaji tapi sama suami nggak menghormati, nggak bersyukur, senang lihat suami temannya mesra. Apalagi sekarang kan di medsos tuh, Bu, ya, banyak kan menunjukkan kemesraan. Ibu percaya Kak aslinya seperti itu? Enggak, karena yang ditampilkan itu pasti yang bagus-bagus aja. Ya, Bu, jangan silau, jangan seperti rumput tetangga lebih hijau. Kalau lihat teman, aduh ya Allah, kok senang benar ya sama suaminya ya, kok suaminya romantis ya, nggak kayak bojoku nggak tahu romantis belas. Ya Allah, nggak pernah muji aku. Bu, dengerin Bu ya, laki-laki itu memang gak suka muji istrinya di depan. Karena sifat perempuan kalau dipuji sombong. Ibu tahu sombong? Sombong kalau dipuji langsung gede kepalanya. Ya, Bu, barangkali ibu diam-diam dipuji di depan teman-temannya di kantor. Istriku. Tapi depan ibu gak ngomong. Karena kalau ngomong ibu gede kepala. Orang gak dipuji aja bawaannya sombong melulu. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi kita jangan salah persepsi sama suami. Selalu kita berpikiran positif thinking, ya, Bu. Ya, Bu. Buat apa kita dipuji-puji di depan kita, kamu cantik, taunya dia di belakang main sama perempuan lain. Ya enggak? Mendingan kita nggak dipuji, tapi di belakang di teman-teman kantornya kita dipuji-puji sebagai istri yang nggak perlu kita berharap pujian orang, Bu. Tapi kalau suami memuji, alhamdulillah. Nggak dipuji juga nggak apa-apa. Kita tetap berbakti kepada suami. Ini semua masih punya suami dong. Oh, yang ada yang suaminya udah meninggal ya, Bu ya. Ya, sudah meninggal didoakan terus, didoakan. Kemudian ibu banyak-banyak beramal soleh agar bisa nanti bersama suami di surga. Ya, Bu ya, itu dengerin, Bu. Ada kan teman-teman kita yang nggak punya suami, suaminya udah wafat, udah meninggal. Ibu harusnya ngerasa bersyukur suami kita masih ada, masih hidup, ya. Jangan disia-siakan, Bu. Nanti kalau udah nggak ada kita nyesel, Bu. Ya, Bu. Nah, tanya ya sama orang-orang yang, ya, Bu ya, ya nyesel ya. Tanya sama rondo-rondo ini. Nyesel pasti. Nyesel kenapa dulu aku nggak romantis ya? Kenapa bojoku dulu nggak tak peluk-peluk air? Kenapa dulu aku nyakiti bojoku ya? Kalau tahu akhirnya aku berpisah secepat ini. Ya kan, Bu? Iya, tuh tanyain tuh. Makanya kalau kita saat ini dititipin suami, pulih pandang wajah suami itu, ya Allah, capek dari uang buat kita yang merasakan kenikmatan dia bekerja, uangnya diserahin ke kita, ya nggak, Bu? Sorry, saya minum dulu ya, Bu.